Anda rekam, di hati Anda rekam. Salasatun la yara wajhi yaumil qiyamah. Kata Nabi, ada 3 orang umatku yang besok di hari kiamat, dia di padang mahsyar, dia tidak bisa melihat wajahku. Bukaan tawilan. Semua sahabat Nabi menangis keras mendengar apa ya Rasulullah. Ada 3 besok umatku yang tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Semua ribuan sahabat menangis. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak bisa berkumpul dengan engkau, memandang wajah engkau? Musibah yang terbesar bagi kami adalah kami tidak bisa melihat engkau. Bahkan surga tidak indah kalau bukan karena engkau besok di dalamnya, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami agar kami jangan sampai tidak berkumpul dengan engkau. Siapa orang yang tidak bisa berkumpul dengan engkau, ya Rasulullah? Ayo, keluarkan semua suaranya untuk menggetarkan apa yang telah disampaikan oleh kedua yang mulia anak cucu Nabi Muhammad SAW tadi telah menyampaikan. Biarkan ini salawat menjadi penyebab siapapun yang hadir hari ini dan meminta untuk keluarganya yang tidak hadir disembuhkan penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Dan biarkan salawat ini menjadi penyebab tidak ada yang bangun dari di tempat kecuali namanya semua diketahui oleh Nabi Muhammad untuk dapat syafaat Nabi Muhammad. Ya Nabil Mustafa balik wajah. Mohon tertib, salam Nabi. Cukup. Ya, sisanya yang nggak dapat nggak diambil, nanti aku jam dulu. Anda beli 3 kali lipat dari yang diganjel. Ngomong nanti lagi. Udah dulu. Saya, duduk. Sisain saya. Duduk. Baik, jamaah duduk. Kalau saya nama, duduk. Duduk. Baik, salam Nabi Muhammad. Duduk, semua duduk. Yang masih berdiri berarti Anda cuma pilih makan daripada berkahnya Nabi Muhammad. Duduk, karena berkahnya Nabi Muhammad akan menyebabkan Anda menjadi orang yang senang dunia akhirat, jauh daripada apa yang Anda dapat, karena itu adalah bagian daripada kecintaan panitia buat antum semua. Duduk, sebentar. Duduk, udah, mana lagi tuh? Belum ada. Gak apa-apa, udah cukup. Tinggal sabun colek sama sabun piring sama sendal jepit udah buat habis. Saya masih berharap tadi pisang jangan ada dalamnya tuh. Alhamdulillah habis juga di pisang. Sudah, baik. Jamaah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Cici. Ulah gandeng. Ya, cici. Ya. Buat temenin cici. Saya ada orang Pandeglang silent. Cici. Sekejap. Mualila. Jadi panitia minta saya untuk bicara 15 menit. Itu saya akan bicara lebih dari itu, tidak kurang, tidak lebih 5 menit. Dan 5 menit pertama. Cici, legandeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fahamdan li rabbil khassada bi Muhammadin wa habibullah nabiyyun mu'ayyad qad ana hina yub'athu lil ahmad wal azwaj ismuhu Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nura qulubina wa imamuna wa maulana Muhammad kama
أكمل الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين، معاشر الحبائب الشرفاء، سلالة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء أعزاء والحاضرين والمستمعين في مجلس مولid rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini jam ketemu jam, menit ketemu menit, dari satu gerak ke gerak yang lain dalam lidah kita sedari awal duduk hadir di acara ini, tidak ada hal apapun yang lebih dahsyat melebihi kita semua bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad dan bersalawat kepada Rasulullah. Dengan kehadiran kita, insya Allah yang hadirnya cuma karena Rasulullah dan karena Allah, Anda pasti pulang dari tempat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yang datang karena Allah dan meminta untuk diampuni dosanya dan bertobat, tidak ada yang bangun dari tempat kecuali Allah akan ampuni dosa Anda dan diterima ibadah. Tidak ada yang pulang dari tempat. Jikalau dosa saja diampuni, apalagi hajatmu, apalagi penyakit yang ada dalam tubuhmu. Wah, insya Allah itu semua kecil. Dan semua yang hadir pada pagi ini, insya Allah nama-nama Anda ditulis di atas pintu-pintu surga Allah, dikumpulkan bersama Habibukum Nabiukum Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita semua yang hadir dikumpulkan di dunia bersama para habaib, para guru, di akhirat dikumpulkan juga satu gerbong bersama mereka, dihidupkan di dunia hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat dapat syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teristimewa kepada semua para habaib, para kiai, para muallim, para tuan-tuan guru, juga guru-guru agama, para hujjat, para asatid, juga asatidah yang begitu banyak hadir di tempat, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kalau saya sebutkan lagi nanti nasi keburu jadi rengginang. Wabil khusus sama kita cintai Ad-Da'i Allah, Abda'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru kita tadi yang telah menyampaikan nasihatnya, mutiara intan berlian emas permata yang sangat mahal harganya jikalau dapat tempat di hati Anda. Guru kita Ad-Da'i Allah, Al-Mujahid Bisabiri Al-Habib Bahri Ibn Al-Habib Idrus Jamalulaid. Juga guru kita Ad-Da'i Allah Salih Ibn Salih Al-Habib Taha Ibn Sayyid Al-Walid Al-Habib Ali Ibn Habib Abdul Rahman As-Sajjad. Juga guru kita daripada keluarga besar, muassis kita, murabbi ruhi arwahina, Al-Maghfurlah Al-Abid Ibn Al-Abid Al-Ustaz Al-Maghfurlah Al-Ustaz Abuya Kiai Haji Wasi' Fauzan, yang insyaAllah acara pada pagi hari ini di ini tempat bukan cuma dihadiri oleh para malaikat yang sedari tadi mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa kita berkat bersalawat kepada Nabi. InsyaAllah hadir di tengah-tengah kita ruhnya Nabi Muhammad SAW bersama Abuya. Dan insyaAllah mudah-mudahan beliau Rasulullah dan Abuya bergembira dengan maulid Nabi Muhammad pagi ini. Dan mudah-mudahan Allah berkahkan daripada semua yang berhubungan dengan beliau, wabil khusus anak-anak daripada cucu menantu cicit daripada beliau. Guru kita As-Salih Ibn Salih Akhid Al-Mahbub Al-Ustaz Mubarak, juga Ustaz Yai Muhajir, dan juga Ustaz Yai Habibi
dan yang tidak bisa saya sebutkan, wa min jami' akhwat wa akhwal, seluruh keluarga beliau. Dan alhamdulillah menjadi penyebab wasilah hari ini saya duduk bersama beliau. Beliau bukan baru, sudah bertahun-tahun baik saya duduk bersama beliau dengan orang yang masih hidup maupun yang hari ini sudah meninggal dunia, tapi kami masih bisa berkumpul dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah untuk tetap bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad dan mengumpulkan umat Nabi Muhammad. Untuk kita mudah-mudahan beliau wa jami' ikhwan wa akhwat semua Allah angkat derajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan perjuangannya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi santri-santrinya, dan Allah berkahi semua harapan beliau seluruhnya di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. 4 menit lagi. Saya cuma mengawasi, jadi saya mulut bicara, mata saya kemana-mana, lihat saya. Dan paling yang saya awasi, sisa sabun coret kamu suruh mandi. Kan kalau diambil begini, Habib mau senang, enggak? Sabun detai Habib, sabun detai jadi. Jadi nggak usah khawatir, gitu. Tenang, saya Habib Toha, Habib Pahli, Kiai Habib, alhamdulillah Habib beliau panjang umur, masya Allah. Allah kasih sehat, walafiat dan pergulu lagi. Ya, mau nggak repotin mau. Wah, ulah waka enak. Ini cewek ya, dilaguan dia. Jadi ini mau langsung pulang, Habib Toha mau pulang semua, Habib Pahli mau langsung pulang dari Jakarta. Sama dengan saya nggak pakai makan lagi, nanti semua yang ada di dapur biar naik ke mobil kami. Karena kadu merenah masuk. Ini negara baru nih. Kadu merenah masuk. Ini datang habis luar biasa. Mukanya nggak ada sama. Mudah-mudahan pulang insyaallah bawa kado nih. Saya pernah ceramah, saudara, sebentar di 4 menit terakhir. Ceramah di Kadupina, di tempat Ustaz As-Saleh As-Saleh Kiai Habib. Saya ceramah apa di kampung namanya Kadupina gitu. Kadu itu dulu. Saya bilang saya ceramah jauh dari Jakarta, turun di tempat Al-Agar. Al-Agar saya pulang bawa durian dari kampung Kadupi. Cek manehna eueuh. Ayo can musim. Ya, can musim. Saya pakai bahasa Jerman gitu. Itu subhanallah, saya bilang saya hadir di itu acara sekaligus hall Al-Abuya Al-Maghula Al-Alim Al-Ramah Wal-Fahamah Al-Habib Abdullah Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Syadili. Saya bilang berkahnya Rasulullah, berkahnya beliau, mudah-mudahan saya pulang bawa. Apa yang terjadi, ceramah selesai, doa ditutup, di kampung itu tidak ada durian dulu karena memang pohonnya baru berbunga. Tapi izin Allah, kuasa Allah, tiba-tiba di tengah-tengah jamaah lagi duduk di halaman di bawah pohon durian. Ini saksinya Kiai Habib. Saya tidak bohong, berkatnya Nabi Muhammad. Itu durian jatuh cuma satu, ada satu durian, dan durian itu langsung matang semua. Salam Nabi, salam Nabi. Di Kadu Pinang, itu Kadu Pinang, apalagi Kadu Merna. 3 menit terakhir. Jamaah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini semua yang kita dapati untuk bisa hadir, saya beritahukan kabar gembira. Anda, antum, saya, kita semua memang dipilih dan ditakdirkan untuk dapat berkahnya Nabi Muhammad. Asya wa kala, dusta kalau antum pulang dari tempat tidak bawa berkahnya Nabi Muhammad. Dusta, Anda pasti pulang bawa berkahnya Habib Muhammad Rasulullah. Maka insya Allah dengan salawat, salam, tahiyah, mahabbat, cinta luhur kepada guru kita yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabiyuna wa Nabiyukum Sayyidina Muhammad. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi kepada beliau, juga kepada keluarganya, dan kita semua yang bersalawat hari ini insya Allah dikumpulkan tahta yu'aidah dan yawmal qiyamah di bawah bendera Nabi besar Muhammad. Amin, amin ya Rabbal.
saya cuma bungkus yang disampaikan oleh guru-guru kita, Al-Habib Fahri bin Silbel, Al-Habib Idrus Jabal, juga Al-Habib Taha bin Silbel, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf. Saya bungkus 3 menit terakhir. Apa yang beliau sampaikan kedua-duanya 2 hal. Yang pertama, rasa syukur kepada Allah, dan yang kedua, arti sebuah mahabbah. Syukur kepada Allah adalah wasilah Anda bisa sampai kepada Allah. Sebesar apapun Anda miliki dan Anda lakukan apapun di dunia, baik itu ibadah ataupun bukan ibadah, kalau tidak ada rasa syukur, maka semua sia-sia. Paham? Sia-sia. Yang kedua, mahabbah. Tidak ada seseorang yang dikatakan mahabbah, cinta, tanpa bukti dan dijelaskan oleh beliau tadi. Saya cuma ingin menyampaikan 2 kalimat syukur dan mahabbah yang telah didengarkan oleh Anda menjadi penyebab hari ini Rasulullah gembira atau tidak adalah Anda yang akan keluar ini dari tempat membuktikan cinta Anda kepada Nabi Muhammad dengan penghambaan Anda kepada Allah. Yang keluar dari tempat tidak pernah ihya bi sunnatin Nabi akan keluar dari tempat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Itu bukti sedikit. Anda yang hadir begitu banyak hari ini, umurnya sudah 30, umurnya sudah 50, sampai hari ini belum pernah sholat qobliyah ba'diyah. Anda akan buktikan kalau Anda adalah orang cinta, Anda akan keluar di tempat akan menghidupkan ihya sunnatin Nabi, qobliyah ba'diyah Anda akan lakukan. Amin. Umurnya sudah sekian banyak, sampai hari ini belum sholat tahajud, sampai hari ini belum pernah sholat duha, sampai hari ini siwak di kantongnya pun tidak ada, sampai hari ini perkara-perkara kecil dia tidak pernah lakukan dan telah dijelaskan oleh beliau guru kita yang mulia, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Syaratul mahabbah al-muwafaqah. Syarat orang yang cinta, dia harus ikuti orang yang dicintainya. Yang dicintai hari ini saudara adalah habibukum wa nabiyukum Muhammad Rasulullah. Cinta. Kalau Anda belajar cinta, Anda mau belajar cinta, Anda jangan belajar lagi saudara dengan kalangan para anbiya, kalangan para sahabat, tabi'in, bahkan aulia. Saudara, binatang cinta kepada Nabi Muhammad. Saya kasih tahu, binatang yusalluna ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Kita mau tanya cinta, hajar batu bergerak mengeluarkan suara Allah segala macam. Allahu biawak mengeluarkan suara menyebut dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Anda mau tanya cinta, binatang, benda mati, yusalluna ala habibukum Muhammad wa kaifa nahna. Maka saya tutup di 2 menit terakhir. 2 menit terakhir. Tapi yang ada gua di belakang di bakal kaki bungkus ini. Saudara, saya berharap Anda semua akan bungkus ini barakah lahir batin, zahir maupun batin insyaallah. Tapi Anda punya pengharapan akan sia-sia kepada Nabi, cinta sama Nabi. Bayangkan bulan Rabiul awalnya sudah habis, sudah masuk Rabiul Tsani, tapi belum selesai. Dari satu kampung ke kampung, masjid ke masjid, musala ke musala, bahkan pesantren ke pesantren, kampung ke kampung, provinsi ke provinsi, semua mengatakan bahwa sampai hari ini belum selesai. Karena tidak akan pernah selesai menceritakan sejarah mulia manusia makhluk yang agung Nabi Muhammad Rasulullah. Tidak akan pernah selesai. Kamu lihat mahasinuhu walau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yuhfazi wa ala tabaduni wasibi biwasbihi yabna zaman wa fi malam yuhsabi. Kalau diceritakan di Kadumerna malam ini, diceritakan sampai ke Pandeglang, sampai ke Baros, sampai ke Jakarta, terus sampai ke Saudi Arabia, setiap jam diceritakan tentang Nabi, tidak akan pernah selesai menceritakan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Habib. Bahkan sampai ke datang hari kiamat tidak akan pernah selesai menceritakan Nabi Muhammad. Maka saya bungkus, Nabi Muhammad adalah sebuah uswah sejarah hidup raja, kaisar, presiden, jenderal yang belum pernah ada di dunia. Cintanya, pedulinya, sayangnya, kasihnya, perhatiannya, doanya melebihi bahkan kedua orang tua kita
yaitu namanya Habibuna Sayyiduna Maulana Muhammad. Anda yang hadir hari ini cuma jam, 2 jam, 3 jam panas sedikit. Rasulullah setiap malam menangis untuk mendoakan Anda. Rasulullah yang berharap Anda tidak sakit besok dicabut nyawanya. Rasulullah yang pernah minta kepada Allah agar Anda semua besok jangan sampai disentuh api nerakanya Allah. Tidak bisa balas jasanya Nabi Muhammad. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ja'a min aqsal bilad sa'iyan ala ra'su. Kalau cuma duduk panas sebentar, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kamu datang ke acara maulid bukan cuma dari Pandeglang, kamu datang dari masyrik, kepalamu jadi kaki, kakimu jadi kepala, kau jalan dengan kepala di bawah, seret-seret kepalamu sambil bersolawat kepada Nabi sampai maghrib. Belum cukup membalas jasanya Nabi Muhammad. Maka saudara, 1 menit setengah terakhir, saya ingin Anda bungkus apa yang disampaikan oleh guru kita dan telah diajarkan oleh guru kita yang mulia. Anda akan kumpul dengan Nabi. Anda akan dikumpulkan besok di mahsyar, di haud, di mizan, di hisab, bahkan di jembatan Siratul Mustaqim yang panjangnya 15.000 tahun perjalanan di dunia. Anda akan bersama Rasulullah. Akan tetapi itu mimpi bagi Anda yang apabila melakukan 3 perkara ini. Kata Nabi sebelum beliau wafat, beliau bersabda, Salatun, lihat saya, Anda rekam, di hati Anda rekam, salatun la yara wajhi yawmal qiyamah. Kata Nabi, ada 3 orang umatku yang besok di hari kiamat, dia di padang mahsyar, dia tidak bisa melihat wajahku. Bukaan tawilan. Semua sahabat Nabi menangis keras mendengar apa ya Rasulullah. Ada 3 besok umatku yang tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Semua ribuan sahabat menangis. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak bisa berkumpul dengan engkau, memandang wajah engkau? Musibah yang terbesar bagi kami adalah kami tidak bisa melihat engkau. Bahkan surga tidak indah kalau bukan karena engkau besok di dalamnya, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami agar kami jangan sampai tidak berkumpul dengan engkau. Siapa orang yang tidak bisa berkumpul dengan engkau, ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, 3 orangnya. Dengerin bu, dengar. Dengar. Kata Nabi, orang yang tidak bisa melihat wajahku berarti besok dia tidak dapat rahmat Allah. Rahmat Gusti Allah teh luas, biqabah. Iya, rahmat Allah memang luas, tapi rahmat Allah yang terbesar, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat terbesar Allah buat kita di alam semesta ini adalah nabiyukum wa habibukum Muhammad Rasulullah. Sudah? Baik, kalau manusia besok tidak dapat rahmat, berarti jangankan masuk ke surga, nyium bau harum surga pun Allah haramkan orang itu. Kenapa? Karena tidak dapat rahmat dari Allah. Siapa Bib? Bungkus ulah kantong wae nu dibungkus. Itu nangaranna teh barokat, barkat ku berkat. Iya barokah. Yang pertama kata Nabi, orang yang tidak bisa berkumpul denganku, tidak bisa melihat wajahku. Yang pertama, at-tariqus shalah. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Bahri, disampaikan oleh Habib Bahri. At-tariqus shalah. Walaupun kamu setiap hari hadir maulid Nabi Muhammad, walaupun kamu setiap minggu ziarah wali sana, ziarah wali sini, walaupun Anda setiap bulan hadir wali ini, wali itu, tapi kalau Anda tinggalkan sholat, layar wajib kalian tidak bisa berkumpul dengan saudara. Besok yang tolong kita saudara cuma Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa nolong kita. Kalau Anda pengen tanya tentang pahala Anda untuk bisa selamat di akhirat, saya bilang hari ini di atas panggung, saya pun tidak akan selamat besok di hari kiamat kalau bukan karena Rasulullah. Kalau saya mau bicara tentang pahala saya, ibadah saya, bangun malam saya, puasa saya, tidak ada harganya untuk saya bisa masuk dalam surga. Bukan tempat saya untuk masuk surga, karena saya begitu banyak dosanya. Tapi yang bisa menyebabkan saya masuk surga cuma Habibukum Nabiukum Sayyidina Maulana Muhammad. Anda pulang dari tempat sadar atau tidak sadar, saya cuma mau mengingatkan Anda yang pulang dari tempat, kalau masih tetap meninggalkan sholat, berarti cinta Anda dusta. Berarti Anda tidak pengen kumpul dengan Nabi Muhammad.
Saya cuma ingin kasih pesan terakhir, jangan buat Rasulullah susah besok di akhirat. Saudara, besok semua manusia, makhluk semua sudah ada di dalam surga dan sudah di dalam neraka. Yang masih di luar surga cuma satu makhluk, namanya Nabi Muhammad. Kata malaikat, wahai kanjeng Rasulullah, mangga asuh ke surga, dinikmatin surga. Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi nama Allah, saya tidak akan pernah bahagia, saya tidak akan pernah senang kalau belum saya jemput satu persatu seluruh umatku untuk masuk ke dalam surga. Kalau belum aku datangi mereka untuk ambil tangannya dari nerakanya Allah, aku selamatkan satu persatu. Nabi Muhammad besok akan cari-cari kita, saudara, untuk mengantar kita ke dalam surganya Allah dari neraka. Saya cuma ingetin, jangan buat susah Rasulullah kalau Anda tidak bisa senang pada Rasulullah. Sudah cukup Rasulullah hidupnya, payahnya berjuang dan macam-macam. Saya cuma pesan, jangan buat sakit Rasulullah, jangan buat sedih Rasulullah. Kalau Anda pengen buktikan cinta, kata Nabi, as-salat. Anda saya nih kumpul di tempat, terutama saya Al-Bagir, saya beritahukan berapa banyak sholat 5 waktu saya dari hujan sampai hari ini. Bahkan kita yang bahkan sudah punya mantu, punya cucu, berapa banyak sholat 5 waktu yang pernah kita tinggalkan, belum sempat kita kodok. Udah saya direkan, sadayana direkan, dihitung, dihisapkan, semua sudah ditulis Allah berapa banyak yang Anda sudah tinggalkan. Kalau Anda masih keluar dari tempat mesti melakukan itu, berarti Anda yang minta untuk tidak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad besok. Anda punya dosa, saudara saya, kita nih banyak, cukup sudah. Maulid Nabi Muhammad jangan jadikan seremonial seperti Habib Toha tadi sampaikan. Jangan jadikan cuma momentum tahunan, tapi tidak menyebabkan Anda keluar dari tempat berubah jadi orang yang baik, orang yang disenangi Nabi Muhammad. Bisa berjam-jam dan duduk di maulid, sholat 10 menit Anda masih tinggalkan. Yang kedua, 1 menit lah. Yang kedua, orang yang tidak bisa melihat wajahku, ukuki anak ini durhaka ke orang tua. Saudara, anak sing durhaka ke orang tua mau bisa ketemu ningali Nabi Muhammad. Layar wajhi kata Rasul, dia tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat. Padahal juru selamat kita cuma Nabi Muhammad, juru penolong kita cuma Nabi Muhammad. Kalau kita, saudara, masih durhaka dari tempat, durhaka orang tua, durhaka ke mertua, durhaka ke suami, sama aja. Maka kita tidak menjadi orang yang ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Coba barokah. Kembali 500. Saudara, nonit durhaka ke orang tua. Ingatin, ada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah keliling itu musim haji, gendong ibunya di tawaf sampai ke Arafah, semua rukun, ibunya enggak satu pun menginjakkan kaki ke bumi selama ibadah, digendong oleh sahabat Nabi. Setelah musim haji dipuji sama kanjeng Rasulullah, sungguh luar biasa mulianya apa yang kau lakukan. Saudara, terima kasih ucapnya, dan dia berkata, ya Rasulullah terima kasih, namun boleh saya bertanya Rasulullah? Kata Rasulullah, mulai apa? Setelah dipuji oleh Rasulullah kalau dia gendong ibunya di musim haji, saya boleh tanya Rasulullah? Boleh. Ya Rasulullah, hampura, apakah itu sudah cukup membalas jasa ibuku ya Rasulullah? Apakah itu sudah cukup balas jasa ibuku? Pak Ahmad wajah Nabi, merah wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, apa yang kau katakan? Apakah itu sudah cukup balas jasa ibuku? Kata Nabi, wallahi demi Allah, jangankan kau gendong cuma keliling Ka'bah sampai ke Arafah, seandainya kau gendong beratus-ratus tahun, kau jalan kaki dari masjid sampai maghrib, yang kau gendong bukan cuma ibumu, tapi ayahmu sampai ke maghrib, dan sampai tidak ada lagi makanan yang bisa kau suapi mereka, hingga kau putuskan untuk potong kakimu. Kata Nabi Muhammad, potong kakimu, ambil dari daging kakimu, kau masak dan kau suapi kedua orang tuamu. Demi Allah, belum pernah bisa cukup membalas jasa kedua orang tuamu. Kata Nabi, jangankan ibumu, satu tetes air susu ibumu yang hari ini sudah jadi darah daging di dalam tubuhmu, satu tetes air susu ibumu yang pernah masuk ke dalam mulutmu, kata Rasulullah, satu tetes, bukan berbulan-bulan, satu tetes air susu ibumu, kalau kau mau balas satu tetes itu, Allah katakan seandainya kau ganti dengan seluruh air laut yang ada di dunia ini, tidak akan pernah cukup membalas jasa air susu ibumu yang satu tetes. Namun masih ada air
masih kaya boga orang tua, saya sampaikan, senangi mereka, gembirakan mereka. Kalau Anda masih ada orang tua, senangi mereka. Anta wa malu ya bahkan hartamu buat orang tuamu. Kalau masih ada gembira, masih cium tangan mereka, menangis, mereka kasih ridho buat Anda beruntung. Tapi kalau pulang dari tempat kaimah masing-masing gak ada lagi, berarti mohon maaf, Anda sudah kehilangan kerabat hidup Anda. Anda jangan lupa, kalau Anda senang orang tuanya, saya beritahukan kabar gembira dari Rasulullah, hidupmu akan senang. Kau jadikan orang tuamu raja, maka hidupmu akan jadikan orang raja. Saya beritahukan kabar gembira, kalau Anda masih punya, senangi mereka, gembirakan, maka hidupmu akan disenangkan sampai ke anak cucu keturunanmu. Kamari kita yang ditinggal orang tua, jangan lupa, kita yang menangis ditinggal orang tua, kita yang kemarin menangis merintih-rintih karena ditinggal oleh emak, oleh abah, ulah poho, ulah teledor. Sebentar lagi anak-anak Anda yang ada di rumah juga akan menangis dengan jenazah Anda. Sekedati ulah poho, sekedati Anda yang akan digotong oleh anak menantu cucu Anda dari rumah dan tetangga. Sebentar lagi anak-anak Anda yang akan antar Anda masuk ke dalam kubur. Ikhtiar ya rahim, persiapkan. Yang terakhir, orang yang tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah, adalah orang indah dzikirtu ismi, orang yang sering menyebut nama, orang yang sering mendengar namaku disebut, seperti Habib Toha tadi berkali-kali mengingatkan kita. Setiap orang yang mendengar namaku tapi dia tidak mau menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, la yarahi yaumil qiyamah, orang itu tidak bisa melihat wajahku kata Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayo angkat tangannya semua, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan syafaat buat kita semua, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Apapun usahamu, apapun pekerjaanmu, apapun harapanmu untuk keluargamu, apapun dari harapanmu untuk mencari ilmu dari guru-gurumu, mudah-mudahan Allah rahmati semuanya berkat dari hamba. Ya Bu, selesai. Maka kaki dibungkus, dong petong terus asup ke mobil. Lalu kali banget, alhamdulillah asup ke mobil. Saudara, Hampura, saya cuma minta tolong sekali saja bacakan Fatihah secara taksis khusus buat guru besar kita Al-Maghfurlah, muallim kita Abu Kiai Haji Wasik Hujan Ibn Kiai Haji Ahmad Busra. Mudah-mudahan beliau beserta istri beliau dan juga anak-anak beliau seluruhnya, semoga Allah angkat derajatnya, Allah berkahkan, Allah berkahkan semua harapannya di dunia akhirat. Dan Fatihah ini buat semua guru yang ada di panggung ini, sudah Habib Taha, Habib Ali, Habib Fahri, semoga hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Dan semua yang ada di tempat guru-guru ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nabi aslafuna salihin wa ala man niyatana wa niyatihim wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا وللمؤمنين امين يا رب العالمين. اجعل بعلوي شفاه، اجعل بعلوي شفاه، اجعل بعلوي شفاه. كل قربة جديدكم يا اهل الولايه، كل حاجة جديد، كل حاجة جديد، كل حاجة جديدة اركح يا اهل المدينه يا كريم واهلها، وبالهدي وبالنزل وبالفرج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.